Nabi SAW menghibur, ya, dihibur oleh Allah SWT agar tidak sedih dengan tidak adanya atau sedikitnya orang yang beriman dan gangguan orang-orang Quraisy dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian yang luar biasa. Berjalan malam hari dan naik ke langit untuk melihat keajaiban yang Allah SWT ciptakan dari alam malaikat, langit dan segalanya. Dan juga termasuk menerima perintah sholat. Jadi salah kalau ada orang mengatakan Isra Mi'raj hanya menerima perintah sholat. Tidak, memang Allah SWT ingin menghibur Nabi SAW dan memperlihatkan keajaiban ciptaannya Allah di langit. Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebelumnya kita mulai dengan Imam Zuhri. Imam Zuhri ini salah seorang ulama tabi'in berkata, kejadian Isra dan Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah Nabi SAW ke kota Madinah. Jadi tepatnya tahun 12 ya dari masa penobatan Nabi. Karena Nabi SAW berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun. Di Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun kan totalnya. Nabi SAW meninggal umur 63 tahun. 23 tahun itu masa beliau berdakwah. Dinobatkan jadi Nabi umur 40 tahun. Sebelumnya hidupnya seperti manusia biasa, bukan Nabi. Jadi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, tahun 12 Hijriah terjadilah Isra dan Mi'raj. Ini disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab juga Dalailun Nubuwah. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan Isra Mi'raj terjadi tepatnya setelah Abu Talib meninggal. Nabi SAW bersabda, saat saya sedang di Masjidil Haram, Jibril AS datang kepada saya lalu membawa saya dengan burak atau hewan antara kuda dan keledai dan membawa saya ke Masjid Aqsa. Kalau tadi kan riwayat pertama itu langsung ke langit. Nah ini riwayat yang kedua menjelaskan ke Masjid Aqsa. Maka Nabi SAW pun lalu masuk ke dalam masjid dan ternyata di dalamnya berkumpul seluruh Nabi dan Rasul alaihissalam. Lalu beliau SAW ya, sholat dan mengimami mereka. Bagaimana Allahu alam, kita nggak tahu. Jadi ini yang jelas alam ruh ya, karena semua nabi-nabi dan rasul itu dihadirkan oleh Allah SWT di Masjid Aqsa waktu itu dan Nabi SAW sholat mengimami mereka. Juga tidak dijelaskan tentang sholat apa itu. Disebutkan juga dalam ringkasan riwayat, burak mempunyai kecepatan dengan meletakkan sekali kakinya maka langsung sampai ke tujuan. Juga bisa dibayangkan bagaimana kemuliaan Masjid Aqsa pada saat itu. Sampai semua Nabi alaihimussalam kumpul dan sholat berjamaah dan dipimpin oleh manusia yang terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini peringatan kepada kita tentang kedudukan Nabi Muhammad SAW dan juga Masjid Aqsa. Dan ini alasan jelas kenapa kita harus mempertahankan Masjid Aqsa, karena memang itu adalah masjid yang dimiliki atau dilewati oleh para nabi-nabi. Dan kita adalah orang atau kaum yang beriman pada semua nabi. Orang Yahudi mengatakan, oh karena di situ banyak nabi-nabi Bani Israel. Iya. Tapi anda atau kalian hanya beriman pada yang Bani Israel saja. Kita beriman pada semua nabi. Jadi memang orang Islam yang lebih berhak terhadap negeri Palestina itu sendiri. Lalu Jibril AS datang dan membawa 2 buah gelas pada saat itu ya. Yang satu berisi susu dan yang lainnya berisi khamar. Lalu Nabi SAW disuruh pilih. Yang mana kau pilih wahai Muhammad? Nabi SAW mengatakan, maka aku pun memilih susu. Dan Jibril berkata, engkau telah memilih dengan benar. Maka engkau dan umatmu mendapatkan petunjuk. Sebagian ulama hadis mengatakan, artinya kalau beliau SAW memilih khamar waktu itu, maka umatnya akan kacau semuanya. Ini memilih susu, malah benar gitu. Kemudian dikatakan selanjutnya, lalu saya dimi'rajkan ke langit. Sebagaimana ya ada juga di dalam bahasa Arab, mi'raj itu bisa berarti sebuah tangga yang dinaikin. Orang kalau naik ke atas pakai tangga namanya mi'raj atau menggunakan alat gitu. Nabi SAW menaiki atau naik ke mi'raj atau mi'raj ke langit ya, yang menaiki sebuah tangga terbuat dari cahaya. Sekejap saja Nabi SAW dengan Jibril AS sampai ke langit bumi atau langit pertama. Lalu Jibril AS mengetuk pintu langit pertama. Malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa? Jibril AS berkata, saya Jibril. Malaikat penjaga berkata, siapa bersamamu? Jibril berkata alaihissalam, Muhammad. Malaikat penjaga berkata, saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Ini riwayat lain ya, riwayat Bukhari.
Jadi tadi pertama mengatakan apakah dia sudah diizinkan, tapi riwayat kedua mengatakan saya tidak diizinkan mengizinkan manusia masuk ke sini kecuali dia, Muhammad saja. Malaikat penjaga berkata, saya tidak diizinkan kecuali untuknya. Lalu Nabi SAW naik dan pada langit pertama beliau melihat SAW seseorang yang sangat besar dan tinggi badannya mencapai 60 siku ke langit. Kalau 60 siku ini kurang lebih 27,5 meter. Tingginya ke langit, kayak raksasa gitu kan. Nabi SAW melihat orang, manusia seperti itu. Setiap kali dia lihat ke sebelah kanannya maka ia tersenyum, dan setiap kali lihat ke sebelah kirinya ia menangis. Nabi SAW bertanya padanya atau pada Jibril, siapa orang tersebut? Jibril SAW mengatakan itu adalah ayahmu Adam alaihissalam. Bila ia melihat ke sebelah kanannya ia tersenyum karena melihat dari keturunannya yang merupakan penghuni surga, dan bila ia melihat ke sebelah kirinya ia menangis karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Saat bertemu dengan Adam alaihissalam maka Nabi Adam alaihissalam berkata, selamat datang wahai anak yang saleh. Saya diperlihatkan dua mata air yang mengalir dengan kencang, kata Nabi SAW. Pada saat itu ya, masih kisah di langit pertama. Saya bertanya pada Jibril AS, apa itu? Jibril berkata itu adalah sumber mata air Nil dan Furat. Nah ini kalau sungai Nil ada di Mesir, kalau Furat ada di Turki, ya, ada sungai Furat. Kalau sungai Nil kita sudah tahu ya, memang ada punya kisah dari zaman Nabi Musa AS, kisah dengan Fir'aun dan seterusnya. Jadi istananya Fir'aun itu dibangun di atas sungai Nil, gitu kan. Dan sungai itu sumber hidupnya orang-orang Mesir. Kalau sungai Furat ini, saya tahunya sekarang itu ada di Turki. Dan sungai Furat ini yang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, nanti akan kelihatan gunung emas. Ini tanda-tanda hari kiamat. Di sungai Furat. Di Furat itu di Turki ya. Dan nanti pada saat kelihatan, itu orang-orang atau manusia akan saling bunuh-membunuh. Memperebutkan gunung emas itu. Kalau kalian melihat itu atau mendapatkan zaman itu maka janganlah ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Perhatikan yang suka emas. Jangan ikut-ikutan kata Nabi SAW. Karena nanti akan terjadi perang besar di antara mereka memperebutkan itu sampai-sampai dari 100 orang 99 mati. Cuma satu yang hidup. Lalu sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau sudah begitu, sudah tahu dia misalnya cuma satu yang hidup, kenapa masih ada banyak orang yang ikut? Kata Nabi SAW, karena yang mereka tetap berharap mereka termasuk yang satu itu, bukan berharap termasuk 99 yang mati gitu. Dan subhanallah sekarang hasil survei terakhir sudah menjelaskan air di sungai Furat sudah mulai menurun, dan negara-negara sekarang ya Amerika, ya negara-negara termasuk Jepang semuanya itu sudah punya pandangan. Mereka sudah lihat di situ ada gunung emas, sudah ada ancang-ancang mau berebut. Maka wahai kaum muslimin, wahyu dari Nabi SAW, jangan ikut-ikutan, karena nanti akan banyak umat Islam berebut. Lanjutan hadis ini riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, nanti akan banyak sekali orang terbunuh sampai-sampai seorang laki-laki itu bisa menaungi sampai 10 perempuan. Habis laki-lakinya berperang semua memperebutkan emas itu. Kemudian nanti pada saat airnya sudah surut, gunung emasnya, gunung emas ini bukan main-main gitu. Maka akan lewat pencuri di depan gunung emas tersebut, lalu dia tidak menyentuhnya sedikit pun. Dia berkata, dulu ini pencuri kebetulan dipotong tangannya. Langsung dia lewat, dia mengatakan, sungguh terhina kamu, dia bilang sama emas itu. Apakah tangan saya dipotong hanya karena kamu, lalu dia tidak menyentuhnya. Jadi orang waktu itu sudah tidak mau lagi emas, karena banyaknya orang terbunuh gara-gara itu, udah nggak ada nilainya gitu. Nah ini sedikit gambaran hadis yang berhubungan dengan masalah Furat. Ya.